Halo Aquarius, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah general reading untuk bulan Juli. Oke, di energi di dasar decknya adalah Justice, tabur tuai. Apa yang sudah kamu tabur, kamu akan menuai di bulan Juli. Kita lihat apa yang akan kamu tuai ya. Dan juga ini berbicara tentang hal-hal yang mungkin tidak kamu lihat, yang lolos dari pandangan kamu. Energi kamu diwakilin adalah Seven of Wands. Seven of Wands itu berbicara tentang konflik, kompetisi, atau berjuang untuk sesuatu hal yang kamu mau. Dan di tantangan kamu ini ada Five of Wands gitu. Saya melihat energi konflik yang sangat kuat. Apakah kamu berkonflik batin? Ataukah kamu berkonflik dengan orang-orang di sekitar kamu? Karena gini, di sini yang menjadi fokus kamu adalah Five of Cups, penyesalan, melihat ke masa lalu, melihat apa yang sudah berlalu. Apakah hal ini yang bikin konflik ya? Jadi kamu bukan konflik sama orang, tapi konflik di dalam batin kamu untuk berdamai pada apapun yang sudah berlalu, apapun yang sudah lewat. Mungkin kamu membuat kesalahan, mungkin ada orang yang menyakitin kamu dan kamu belum bisa memaafkan diri kamu atau memaafkan orang itu, memaafkan situasi itu. Ini yang menjadi fokus kamu. Belajar mengikhlaskan apapun yang udah terjadi atau memaafkan. Di waktu lampau, ini Nine of Cups. Nine of Cups itu sebenarnya vibe yang sangat bagus ya. Tapi di waktu lampau, apakah gini, kamu merasa hal-hal yang udah berlalu itu lebih indah dari apa yang kamu punya sekarang? Karena di sini di energi sekarang kamu menyesal gitu dengan apa yang ada sekarang. Jadi kayak apakah kamu mau memutar waktu gitu kembali ke masa itu? Berarti mundur dong. Kalau kamu berpikir kamu mau memutar waktu, berarti kamu mundur, berarti kamu nggak bersyukur pada apa yang kamu punya sekarang. Karena gini, karena hidup adalah proses ya, dan pembelajaran dan juga perubahan. Kalau misalnya kayak kamu memutar kembali waktu, itu artinya kamu gak suka apa yang kamu punya sekarang. Tapi kan hidup itu terus berjalan. Dan gini, yang sudah berlalu biarkan berlalu. Dan kamu belajar apapun yang bisa kamu pelajarin dari hal itu supaya kedepannya kamu jadi orang lebih baik, dan juga kamu gak akan mengulang hal yang sama atau situasi yang sama atau ngundang atau attract energi orang-orang yang sama gitu. Kalau misalnya kamu dalam kondisi ini kamu yang terluka ya, karena yang menjadi kekuatan kamu adalah kematangan emosional. Ini adalah sebuah proses perjalanan emosi, proses pendewasaan, kematangan emosional, perjalanan spiritual juga. Bahkan untuk sebagian dari kalian ada sesuatu yang triggering dan itu memicu mungkin spiritual awakening. Kalian tiba-tiba berada di posisi kalian jadi melihat keseluruhan hidup kalian. Kalian mempertanyakan segala sesuatu dan mungkin kalian jadi kayak apa ya, masuk ke zona hermit gitu walaupun gak muncul. Tapi ini sangat mungkin karena di sini kalian melihat waktu lampau, di mana waktu lampau menurut kalian lebih indah dari apa yang kalian punya sekarang. Tapi kalian sedang berproses untuk jadi King of Cups ya. Orang yang matang secara emosional, dewasa, bijak. Dan di future energi kalian diwakilin oleh King of Wands. King of Wands itu berbicara gini, saya melihat transformasi kalian ya. Tapi transformasi itu gak akan tercapai jika kalian tidak ada keinginan untuk bertransformasi. Ya, ini King of Wands ini bisa kalian capai kalau kalian udah belajar memaafkan dan mengikhlaskan. Kalian jadi orang yang kuat, jadi orang yang atraktif. Atraktif gak cuma bicara penampilan, tapi juga energi yang magnetik gitu, mengundang hal-hal baik. Jika energi di dalam diri kalian itu baik. Dan juga saya melihat orang-orang yang kompeten, orang-orang yang bisa diandalkan.
Karena apa? Orang-orang yang kompeten dan bisa diandalkan itu orang-orang yang udah belajar banyak dari kehidupan, belajar banyak dari hal-hal yang pernah dia laluin, atau uh, apa yang sudah dia kerjakan di waktu lampau. Dan gini, tadi King of Wands ya, lihat. King of Wands, di sini ada Queen of Wands. Saya mungkin pernah bilang atau belum, tapi gini, saya mau tekankan ketika ada King dan Queen, dari elemen yang sama muncul, saya mengartikan itu sebagai divine counterpart, soulmate, apapun label yang mau kalian gunakan. Bisa jadi orang ini yang bikin kalian nengok ke belakang terus ya. Bisa jadi orang ini. Bisa jadi ini orang yang mau datang di hidup kalian. Karena apa? Sama King dan Queen of Wands itu orang yang atraktif dan magnetik. Magnetik nggak dalam artian fisik aja, tapi juga secara energi. Bisa mengundang hal-hal yang dia mau untuk menjadi terwujud di dalam hidupnya. Kayak orang yang sangat mengerti law of attraction dan bagaimana mengaplikasikannya. Lalu di sini ada Page of Pentacles. Khusus di deck ini, Page of Pentacles saya mengartikan bahwa mungkin ada orang-orang atau ada orang yang memperhatikan kamu ya, bahkan mungkin kayak stalking. Bisa orang baru, bisa orang lama. Orang lamanya yang tadi saya bilang, yang bikin kamu berada di energi Five of Cups. Dan ini juga berbicara sebuah kabar baik, sebuah progres yang baik dalam proses transformasi kamu. Tapi kembali saya tekankan, jika ada keinginan dari kalian untuk bertransformasi. Karena apa? Kalian semua penonton ya, kalian semua punya kehendak bebas. Jadi gini, saya membaca energi kalian seperti ini. Dan kalian punya kehendak bebas, entah kalian mau mendengarkan pesan ini atau enggak. Itu terserah kalian. Jadi kayak probabilitasnya tanpa batas gitu, karena ada variabel kalian punya kehendak bebas. Seperti itu ya. Dan di sini ada Knight of Pentacles again. Ada Knight sama Page of Pentacles. Gini, ini buat sebagian dari kalian, mungkin kalian berhubungan dengan orang yang apa ya, kekanak-kanakan atau melibatkan anak dalam hidup kalian atau dalam hubungan kalian. Misalnya gini, kalian menikah, terus kalian berpisah gitu ya, terus kalian punya anak gitu kan. Ketika kalian berpisah kan ada anak yang harus dipikirkan, seperti itu misalnya. Dan juga gini, kalau bicara soal progres finansial ya, dengan transformasi kalian, saya bilang ini sebuah dengan Page sama Knight of Pentacles, mungkin progresnya nggak secepat yang kalian mau, tapi gini, proses kalian itu prospeknya menjanjikan. Karena di sini ada Eight of Pentacles. Eight of Pentacles itu sebentar lagi menuju Ten ya. Ten of Pentacles itu berbicara finansial oke, keluarga oke, semua yang kalian mau. Bahkan mungkin kalian bisa mengharapkan apa ya, pintu-pintu rezeki atau pintu finansial yang gak terduga. Dengan Eight of Pentacles ini, dimana kalian membangun diri kalian, membangun karakter kalian kayak self development. Karena saya melihat ada proses pendewasaan yang bikin kalian jadi orang yang lebih bijak dengan proses ini semua ya. Dengan kalian keluar dari energi Five of Cups, jika kalian mau keluar dari energi Five of Cups ini, saya melihat progres yang sangat bagus dan orang yang beda. Kita lihat Lenormandnya bilang apa. Ini tadi udah saya shuffle ya. Oke, yang pertama ini berbicara tentang, yang pertama ini berhubungan dengan pekerjaan, institusi atau organisasi. Ya, yang tadi saya bilang kalau berhubungan dengan finansial, prospeknya bagus, dan ini juga berbicara tentang refleksi ya, kontemplasi, mereview hidup kita, pengalaman-pengalaman kita. Ini sebuah reminder buat kamu. Lalu ini berbicara tentang hal-hal yang tidak kita lihat atau tidak berada dalam pandangan mata kita, tapi itu mempengaruhi loh di hidup kita. Saya pakai analogi gini, tikus. Tikus itu kalau misalnya ada di rumah, kan gak kelihatan ya, paling kita tahu dari bunyinya atau dari benda-benda yang dirusak kayak digrogotin. Sama kayak apa hal di hidup kita yang kita gak lihat, tapi itu sebenarnya grogotin kita atau grogotin hidup kita, dan untuk jangka panjangnya itu gak baik buat kita.
Coba kamu lihat di bagian mana di hidup kamu yang perlu kamu berpikir, apa ya yang udah gak baik di hidup aku, yang untuk jangka panjangnya itu gak baik. Dan ini berbicara sosok perempuan yang signifikan di hidup kamu, bisa teman, bisa pasangan, bisa ibu, bisa jadi orang yang membuat kamu berada di energi five of cups ini. Oke, segitu aja dulu readingnya buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.